Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua ya. Nah, yang saya mau bahas ini adalah contoh manajemen gaji 2 juta area Jawa Tengah. Kenapa? Karena biasanya banyak yang dari Jawa Tengah nih, terutama teman-teman yang baru lulus kuliah di Jogja, di Solo, kemudian di Semarang misalnya. Dan gaji perkiraan untuk teman-teman itu biasanya adalah UMR, dan UMR yang paling kecil itu kita perhitungannya adalah dari Jawa Tengah. Ini adalah perhitungan kasar, tidak tepat persis 100%, tetapi saya rasa bisa menjadi acuan. Yang pertama teman-teman pastikan dulu gajinya di sini 2 juta ya. Karena ini penting, nanti di sini gajinya bisa teman-teman ubah gitu ya. Dan teman-teman bisa nambahkan sendiri nanti kolomnya. Di sini juga sudah ada perhitungannya ya, minus-minusnya. Dan ini secara sederhana aja. Spreadsheet ini nanti bisa teman-teman download. Jadi sebisa mungkin teman-teman atur sendiri. Yang perlu teman-teman ketahui adalah apakah saat kita memasukkan deskripsi kemudian perkiraan uang ini harus rinci 100%. Jawabannya kalau mau tidak kehilangan uang yang lupa, biasanya kita lupa ya. Tiba-tiba kita teringat, kok uang saya kurang nih. Kemarin saya belanja apa? Nah, itu harus dirinci di sini secara detail. Tetapi kalau merasa nggak perlu detail karena saya orangnya bukan yang lupaan misalnya. Jadi yang kasar kayak gini aja bisa. Yang pertama, teman-teman tulis dulu gajinya 2 juta di sini. Di sini juga di kolomnya nanti akan tertulis 2 juta ya. Teman-teman bisa ubah formatnya. Di sini ada format, kemudian ada angka, kemudian pilih akuntansi. Nah, nanti dia berubah sendiri di sini. Di sini juga saya ubah dulu dari format, kemudian dari angka kita ke akuntansi. Nah, setelah itu teman-teman, ini adalah acuan aja. Kemudian perkiraan ini misalnya kita nabung dulu ya. Nabung itu penting di awal dan juga dana darurat. Tujuannya adalah kalau kita menghitung ini di akhir, biasanya kita tetap kehilangan uang atau nggak ada sisanya. Kemudian nanti di sini teman-teman tinggal kasih saja sama dengan terus B2 ini dikurangi dengan perkiraannya. Ya, nabung 100.000, dana darurat 100.000, tersisa 1,8 juta. Kemudian kita ibaratkan bahwa teman-teman ngekos di daerah Jawa Tengah itu memang yang 500.000 nggak ada sebenarnya, tapi ini hanya perkiraan aja. Biasanya sih ada, cuma kosnya ya standar banget lah, atau seadanya banget. Saya nggak tahu, mungkin harga kos sudah sampai 1 juta di dekat kampus misalnya. Namun saya perkirakan teman-teman bekerja di dekat area pabrik ya, di Solo atau di Semarang gitu, sehingga kos-kosan murah masih bisa ditemui. Anggap saja kos-kosan dan listrik tiap bulannya adalah 500.000, sehingga teman-teman punya uang 1,3 juta. Kemudian biaya makan ini 30.000 ya per hari. Saya kalikan 30 hari menjadi 900.000. Maka tersisa 400.000. Kemudian uang bensin 100.000 kalau teman-teman ke kantor atau ke pabrik memakai sepeda motor. Biasanya tetap ada biaya di sini yang harus kita masukkan. Maka tersisa 300.000. Kemudian internet ya, HP pulsa itu 100.000. Anggapannya teman-teman tidak mengerjakan pekerjaannya di kosan yang membutuhkan internet. Kecuali 500.000 ini sudah ada internetnya ya. Maka internet di sini bisa dihilangkan, atau ini adalah pulsa pada umumnya aja. Jadi nggak pakai internet, dia pulsa dalam keadaan darurat gitu ya. Itu tetap kita butuh 100.000. Dan sisanya 200.000. Kemudian BPJS Kesehatan, karena ada BPJS Ketenagakerjaan dan setiap kantor atau pabrik itu berbeda kebijakannya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa melihat sisanya adalah 180.000 tanpa jajan.
Maka teman-teman bisa impas saat teman-teman menggunakan 180.000 ini penuh nanti untuk jajan, atau teman-teman bisa alokasikan lagi di nabung di sini ya. Itu adalah perkiraan pertama. Kemudian kita punya perkiraan kedua teman-teman, sama, yaitu gaji 2 juta, nabung dan dana darurat juga sama. Namun di sini kos listrik dan makan itu tidak kita hitung karena ini ikut orang tua. Maka di sini saya akan memberi catatan baru. Di sini saya akan beri catatan teman-teman masih ikut orang tua gitu ya. Maka teman-teman di sini makan dan listrik tidak dihitung karena masih ikut orang tua, anggapannya bapak atau ibu masih bekerja. Sehingga teman-teman hanya butuh ikut bantu biaya ortu untuk biaya listrik dan biaya makan sebesar 500.000. Ini perkiraan, sehingga teman-teman masih punya sisa uang 1.080.000. Maka ini kita akan warnai tanda kuning ya. Yang ini kita akan reset. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman perkiraan gajinya. Kalau teman-teman memperkirakan apakah dengan gaji besar, misalnya teman-teman bekerja di Jakarta atau daerah Jawa Barat ya, Tangerang, Cikarang atau dimanapun itu, apakah perhitungan ini bisa dipakai? Bisa. Tetapi ingat, nanti perkiraannya di sini juga akan membesar. Karena tidak mungkin biaya hidup di kota Solo atau di Jogja itu sama persis dengan di Jakarta. Walaupun kemarin ada yang membantah tentang hal itu, bahwa di Jogja aja biaya makan sudah mahal, semahal yang ada di Jakarta. Iya, kalau di tempat-tempat yang hits. Kalau di tempat-tempat biasa, saya rasa masih bisa dianggap wajar. Namun sekali lagi, kalau teman-teman ingin hidup enak banget di daerah Jawa Tengah, maka gaji ini harus ditambah ya. Gaji ini harus ditambah dengan adanya biaya pemasukan baru. Jadi teman-teman bisa menambah freelance. Misalnya ada di sini kolom freelance ya. Di sini kolom freelance, atau teman-teman bisa untuk menambah set hustle. Misalnya saja teman-teman ikut trading, atau teman-teman freelance untuk bantuin bisnis temannya yang lain, itu juga bisa nanti masuk di sini. Nah, biaya freelance ini kita anggap aja misalnya 500.000. Ini adalah pendapatan freelance 500.000, yang mana kalau teman-teman lihat dari sini, kita ubah dulu formatnya. Biaya freelance ini tidak boleh masuk ke dalam perkiraan. Jadi ini biaya ibaratnya tambahan rezeki yang belum boleh masuk ke sini, sehingga perhitungannya tidak kacau. Jadi gajinya tetap, misalnya teman-teman mau gaji 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta ini tetap. Namun biaya freelance ini di luar dari itu semua. Setelah ini nanti dihitung dan biaya misalnya ini minus, kita anggap aja di sini uang jajan kita naikkan jadi 500.000. Ini ya. Ya, teman-teman minus 320.000 misalnya, maka freelance ini yang akan menambal minusnya ini. Gitu ya perkiraannya. Dan semoga bisa dipahami. Silahkan di download kalau pengen, ada yang mau download spreadsheetnya.